kita mampu maksimal ibadah, memberikan suguhan terbaik dari amal-amal soleh kita kepada Allah, yang kita harap Allah berikan maghfirah dan rahmat untuk kita. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada Nabi yang kita cinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, jajaran sahabatnya, para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita pun dihimpun di barisan umatnya Nabi mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Para jemaah sekalian, untuk mengawali pagi kita ini, sebelum kita lanjutkan mengenai kajian tafsir singkat mengenai surah Al-Ahqaf, kita akan baca terlebih dahulu Al-Asmaul Husna yang dilanjutkan dengan salawat atas Nabi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Shahid, Ya Haqq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikul Mulki, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqsid, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah.
Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى Baik jemaah sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita, melanjutkan ya ayat kemarin ya, surah Al-Alaq di ayat yang keempat. Sebelumnya telah kita bahas surah Al-Alaq di ayat pertama, bunyinya Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu 5 ayat yang menjadi permulaan wahyu itu datang kepada Nabi Muhammad SAW setelah Allah berikan salah satu tanda-tanda permulaan sebelum datangnya wahyu berupa surat ini dengan ru'yan salihah, dengan mimpi yang nyata, mimpi yang benar, mimpi yang terasa oleh Nabi sangat gamblang dan jelas bagaikan kafalakis subhi, seperti datangnya waktu sinar di waktu pagi. Kemarin kita telah bahas di ayat yang ketiga, Iqra, bacalah oleh engkau, wa rabbukal akramu, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Al-akram itu, bapak-bapak sekalian, mengulas sedikit, al-akram itu yang maha mulia, yang maknanya adalah Allah itu mulia dengan kemurahan dan kedermawanannya. Dan kemurahan dermawannya Allah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibatasi, sesuatu yang tidak terbatas. Kalau kita mau menghitung saja kedermawanan Allah, kemurahan Allah kepada diri kita, kita tidak bisa menghitungnya. La tuhsuha. Jangankan hitung-hitung nikmat kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada diri sendiri aja sudah tidak terhitung. Dan para ulama menyebutkan, saking tidak terhitungnya, maka tidak ada satupun penjelasan yang mampu untuk menampung luasnya dari kemurahan dan kedermawanannya Allah yang tersimpul di dalam makna al-akram. Ya, Allah adalah akramul akramin, yang maha mulia dari yang mulia. Kita tahu dalam bahasa Arab, kalau ada orang yang baik, Pak, suka ngasih, dermawan, berehan, somea, pokoknya pikara sepen, kalau misalkan kita bertemu dengan orang tersebut, maka dia digelari dengan rojulun karim, orang yang mulia. Mulia itu akibat apa? Akibat kebaikannya. Dan Allah bukan hanya mulia, tapi akramul akramin. Allah itu yang paling dan maha mulia dari segala sesuatu yang dianggap mulia.
Dan selanjutnya, kemuliaan Allah itu dimaknai dengan begitu banyak kemurahannya kepada kita, dan tetap memberi walaupun kita memberikan dan menyuguhkan, membalas atas nikmat Allah itu dengan maksiat. Salah satu bentuk al-akramnya Allah, kemurahan dan kedermawanannya dalam sifat akram, Allah itu senantiasa memberi walaupun kita tidak membalas dengan balasan yang baik, bahkan kita membalas dengan kemaksiatan, Allah tetap saja beri kepada kita. Kalau misalkan Allah mau berhitung tentang nikmat dan juga Allah tidak menyematkan al-akram dalam zatnya, maka mungkin saja bisa jadi Pak, kalau misalkan mata kita yang Allah beri ini dipakai untuk bermaksiat, jelalatan, kamana kamendi, ningali sesuatu untuk para rugu, dan sengaja melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mungkin saja pada saat itu pula Allah cabut penglihatan, dan itu mudah bagi Allah. Tapi tetap saja Allah berikan mata ini tersemat dengan sempurna. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat al-akram, murah dan dermawan kepada kita, bisa saja kaki kita yang kita langkahkan untuk menuju tempat yang maksiat, yang melakukan sesuatu yang tidak diinginkan dan diharapkan oleh Allah, langsung Allah cabut kenikmatannya. Tapi tidak, Allah tetap memberikan. Tapi ulah oge ngaraos tuh urang kamari tos maksiat tapi teu aya nanaon, sehat-sehat tingali babaturan unggal dinten nyekek botol aman dugi ka ayeuna. Ingat, Allah itu yumhil wala yuhmil. Kata para ulama, Allah itu bisa mengakhir dan menundakan, tapi tidak pernah lupa. Bisa jadi dia bisa tersenyum sekarang walaupun dia maksiat. Ada sebuah anggapan dalam benaknya, orang geus maksiat ge eueunan naon, sehat-sehat wae. Tuh nu saroleh garering tingali. Aya nu sapertos kitu. Ingat, Allah itu tidak pernah lupa, namun bisa jadi menunda saja. Biarkan Allah sempurnakan nikmatnya di dunia, atau mungkin ada yang dibalas di dunia juga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada yang pernah luput dari apa yang Allah timpakan akibat dari perbuatan seseorang hidup di dunia. Jadi tong ngarasa didolim ku Allah mah. Nah, abad eta aya jalmi sing sudah benar-benar bersalah, tapi sesah untuk dijatuhkan kesalahan, divonisnya sulit, segala sesuatu dihalang-halangi, nggak apa-apa. Ini adalah pengadilan dunia, tapi nanti tidak akan ada yang lepas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu selalu memberi apa yang kita butuh, bukan sekedar apa yang kita mau. Karena apa? Sesuatu yang kita mau belum tentu itu baik untuk diri kita. Yang tahu baik dan buruknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaulah misalkan kita senantiasa meminta sesuatu yang memang kita butuhkan, pasti Pak, waktu kita habis untuk doa dan minta sama Allah. Kita kasih proposal setiap hari, setiap waktu kepada Allah. Ya Allah, fungsikan mata, ya Allah, fungsikan pendengaran, ya Allah hati, ya Allah jadikan hati kita lembut, ya Allah detak jantung jangan lupa untuk didetakkan. Kalau saja semua itu, segala sesuatu yang Allah beri dan Allah berikan karena atas dasar kita butuh, itu harus senantiasa dipinta dalam doa kita, kita pasti akan merasa sulit jemaah sekalian. Maka dari itu, kalau ada permintaan yang belum saja dikabulkan, bukan karena Allah tidak mendengar, bukan karena Allah itu tidak mau mengabulkan, tapi bisa jadi Allah mengabulkan dengan bentuk yang lebih bermanfaat, yang lebih kita butuh dibandingkan apa yang kita mau. Ataupun nanti Pak, kita dapat menuai doa-doa kita itu dengan bentuk kebaikan di akhirat, insya Allah. Nah, cekap al-akram. Kita lanjut kepada ayat yang berikutnya. Ini adalah merupakan ayat yang keempat, lanjutan Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Alladzi teh hartosna yang, Pak. Allama itu mengajarkan. Makanya ada istilah taklim, majelis taklim. Majelis itu tempat duduk, tempat calik. Taklim itu adalah bentuk jiron kalau dalam bahasa Inggris itu dari kata kerja mengajar. Jadi pelajaran, pengajaran itu adalah taklim kalau dalam bahasa Arab.
allama itu adalah bentuk kata kerjanya yang mengajarkan Allah itu bil qalam, dengan perantara kalam. Maksud kalam di dia teh naon? Maksudnya itu adalah jamaah sekalian, qalam di sini adalah perantara dari wasilah pengajaran Allah dengan qalamun. Qalamun itu pena. Qalamun itu dalam bahasa Arab hartosna balpen, pena. Kenapa sih Allah sebutkan pena ataupun balpen? Itulah yang akan kita bahas sekarang ini. Yang pertama jemaah sekalian, ada korelasi, ada keterkaitan antara ayat yang ketiga Al-Akramnya Allah dengan Allazi 'allama bil qalam. Apa korelasinya? Korelasi atas Al-Akram yang Allah miliki, yang maha mulia, adalah dengan memberikan pembelajaran. Salah satu bentuk kemuliaan, kemahamurah dan kedermawanan Allah kepada kita adalah dengan cara memberikan pembelajaran. Di sini mengandung arti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan yang penting dan urgensi terhadap kegiatan belajar. Bukankah kita tahu di dalam firman Allah ketika Allah rekam itu dalam surat Al-Baqarah, proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam diberikan kemuliaan oleh Allah itu dengan cara diberikan ilmu. Wa 'allama Adama al-asma. Allah Subhanahu wa taala lebihkan Nabi Adam bahkan dibandingkan malaikat yang telah Allah ciptakan sebelumnya itu dengan apa? Beri ilmu dengan cara berikan pembelajaran kepada Nabi Adam. Begitupun Allah membuka firman pertama yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bentuk kemahamuliaan Allah dengan cara apa? Memberikan ilmu. Ya, jadi penting Pak ilmu teh. Pokoknya segala sesuatu tanpa ilmu mah moal bakal leres ka dituna. Makanya ada yang disebut kalau ilmu itu harus amaliyah, dalam arti dia memiliki tujuan dan outputnya itu adalah amal yang terimplementasi dari ilmu yang dimiliki. Begitupun amal harus ilmiah. Amal itu harus merujuk kepada sandaran, kepada sanad, kepada referensi yang valid. Itu adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ari kikian teh ibadah salatnya jungkar jungkir ruku sujud eta teh kunaon bet kitu ah ditu nawe abi mangiringan batur dengan saukur sakit tuh hierarki keilmuan dalam kita. Tapi kita bisa merasa yakin bahwasanya memang itulah yang diajarkan Rasul kepada para sahabat, turun kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama merekam dan sampailah kepada kita melalui guru-guru dan asatidz kita. Jadi seluruhnya itu ada referensi. Inilah salah satu keunggulan dan keutamaan ilmu keislaman dibandingkan ilmu-ilmu yang lainnya. Ada sanad Pak kalau dalam ilmu keislaman itu. Sesuatu hal yang disayangkan fenomena terjadi saat ini apa? Nah, ada seorang peneliti, ya beliau itu luar biasa, Syekh Naqib Al-Attas. Ya, seorang mujtahid di era milenial ini, beliau menyebutkan adanya istilah anarki intelektual. Ya, tidak, yang namanya intelek itu sesuatu yang berhubungan dengan akademik, sesuatu yang berkaitan dengan keilmuan, khususnya dalam keilmuan Islam itu ada ketidakbapasan atau keanarkian. Kenapa bisa seperti itu? Salah satunya karena ada krisis otoritas. Siapapun bisa ngomong tentang agama seakan-akan yang paham dan pakar dalam bidang agama, padahal dia belum menguasai, bahkan ilmu-ilmu fardu ain pun belum seluruhnya difahami. Kita melihat banyak orang yang seakan gampang menyebutkan ieu mah teu kurang naon kalau dalam masalah agama gitunya. Ieu mah kunaon ilmu, kumaha amal, kumaha niat segala macam. Padahal jamaah sekalian itu tidak semena-mena gitu. Para ulama saja ketika dia mau mengeluarkan satu fatwa itu diuji oleh puluhan ulama-ulama lain, ya, melihat kelayakan dari teori yang dia sampaikan dalam perkara masalah ilmu. Ya, jadi jamaah sekalian, urgensi mengenai belajar, apalagi belajar ilmu agama, ini adalah sesuatu yang sangat penting karena salah satu bentuk yang disematkan oleh Allah berupa
kemurahannya itu adalah memberikan pembelajaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi 'allama, di sini tidak disebutkan jamaah mengenai objek kajiannya atau apa sih yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Tandanya apa? Maknanya tidak bisa dispesifikkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh ilmu yang dibutuhkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disebut, ada yang menyebutkan ilmu laduni teh nih. Nah, ilmu laduni tanpa belajar terang-terang paham, langsung ingat, ngajorelat ilmu teh daratang. Nah, ini memang sesuatu hal yang disebutkan para ulama datangnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad terbimbing oleh wahyu. Sesuatu yang mungkin dianggap akan melenceng saja langsung ditegur oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah, maka dari itu allama di sini memang otoritas Allah berikan ilmu sepenuhnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bil qalam. Nah, ini adalah medianya jemaah sekalian. Media belajar yang Allah Subhanahu wa taala langsung sebutkan adalah dengan al-qalam. Al-qalam itu maknanya pena, balpen, sebagai alternatif dari kebiasaan bangsa Arab yang hanya mengandalkan ingatan. Kan zaman dulu di bangsa Arab mereka itu sangat kuatnya hafalannya. Ada orang yang ngomong sampai titik koma lagi hafal semua, ceples. Sajamnya rios. Saya di dia direkam ke orang Arab zaman baheula nya panginten. Sajam deui eta teh moal aya nu luput satu kata pun. Itulah kekuatan ingatan dari bangsa Arab. Namun apa yang kurang dari mereka ini? Ya, kebiasaan dan tradisi menulis itu yang kurang di zaman mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan bahwasanya media al-qalam, pena itu adalah sesuatu hal yang efektif untuk melangsungkan sarana pembelajaran. Ya, kan aya istilah cenah kajian naon ieu, kajian jiping cenah. Ngaji nguping unggul gitu. Jiping gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang disebut juga kajian tulen cenah. Kalau dalam bahasa Arabnya metu kelalen. Terus metu harilap. Bahkan can metu gitu terus harilap gitu. Karena apa? Ingatan kita itu terbatas. Maka dari itu dikuatkan dengan cara menulis. Keun urang malah ditulisna dina hati, dina mana, ya, dina otak langsung. Nanti kita bahas ya sarana penyimpanan ilmu itu menurut imam seperti apa. Nah, jadi jamaah sekalian, pentingnya kita menuliskan sesuatu yang dianggap itu adalah prioritas agar apa? Terjaga keilmuan itu. Coba bayangkan kalau misalkan para ulama zaman dulu mereka tidak menulis mengenai sejarah bagaimana Nabi hidup, ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW berikan pembelajaran dari hadis-hadisnya. Mungkin sekarang kita tidak mengenal apa itu hadis. Mungkin kita sekarang merasa abu-abu bagaimana membayangkan kisah sejarah hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutos ayat tulisan lagi kadang-kadang kurang masih sok rada teu apal gitu ka Nabi teh. Margi naon? Tulisan aya tapi kersa ngaosna teu aya. Ya, jadi itu pun ya mendukung ya, menulis harus dibarengi dengan membaca pula. Selanjutnya jamaah sekalian, kata Nabi Muhammad SAW, ilmu itu bagaikan soidun. Ari soidun teh naon? Binatang liar. Binatang liar dia akan senantiasa dengan tabiatnya ingin kabur, ingin pergi, tidak bisa jinak, tidak bisa hanya diam dan tunduk kepada majikan. Itu adalah tabiat dan juga insting dari binatang yang liar. Maka dari itu, ilmu dinisbatkan sebagai binatang yang liar dan harus diikat dengan menulis. Luar biasanya Imam Asy-Syafi'i ini diceritakan bahwasanya beliau itu ketika ikut kajian lupa, nggak bawa alat tulisnya. Tapi semuanya meyakini, tidak ada yang ragu atas kekuatan pikiran dan juga hafalannya Imam Asy-Syafi'i. Tapi ketika di depan gurunya, beliau itu seakan-akan menulis dengan tangan dan juga telapak tangannya, jari dan telapak tangannya. Kikieuan pas siga nu ngotret gitu. Padahal teu aya pena, teu aya kertas, tapi gini gitu tah. Ya. Ini adalah salah satu langkah mungkin ya
treatment agar apa yang dia lihat, apa yang dia baca itu tersalurkan, ya, informasi itu terserap di dalam otak dengan seakan-akan dia menggambarkan tulisan. Gitu Pak. Kiki lamun urang kan naon berenya batur ngaji ieu kiki nuju ngotret segala pendapatan ayeuna sakieu cicilan sakieu urang mah kadinya pangintennya ini mah Nabi Muhammad. Iya, sekarang kan berbeda ya zamannya ya. Jadi jamaah sekalian, ini adalah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW memang benar. Binatang liar. Sokwe kabayang karaos lah ku kita semuanya. Sekarang kita duduk di sini ngafalin 1 ayat 2 ayat hafal. Cengkat weh, muruluk kita tuh. Lupa lagi. Kayaknya ada salah satu cara untuk menghafal dengan efektif sebagaimana di Maroko, Pak. Nah, di Maroko itu saya baca salah satu artikel imam masjidnya itu diplot oleh pemerintah langsung dan sudah tersertifikasi hafal 30 juz Al-Quran. Dan ada kebiasaan yang biasa dilakukan berjamaah. Seluruh orang-orang yang ikut sholat ketika maghrib itu tidak langsung pulang ke rumah, melainkan menyelesaikan 1 juz bacaan Quran dulu, dipimpin semuanya bebarengan sajuz heula gitu nembe parulang. Dan ini adalah tradisi dan adat kebiasaan yang senantiasa dilangsungkan. Salah satu mereka bisa hafal dengan kuat, itu salah satu metode tahfidzul Qur'annya apa? Ketika seseorang itu anaknya, misalkan murid itu, tilmid itu menyetorkan hafalan kepada ustadz dengan bertalaki, selesai itu teh nggak boleh begitu saja selesai hafalannya dianggap rampung, enggak, tapi dia kembali setelah store dengan lisannya, maka dia harus menyetorkan dengan tulisannya. Jadi mereka itu punya kayak semisal papan gitu Pak, dan itu selalu ditulis oleh mereka dari apa yang hasil mereka ingat dari ayat Quran, ditulisan amma yatasaalun anin nabail azim, kan udah hafal disetor dengan lisan, dan sekarang distorkan tulisannya. Kenapa bisa seperti itu? Ini efektif banget Pak. Karena apa yang kita tulis itu merupakan gambaran apa yang kita hafal. Kalau misalkan ainu salah huruf, kaciri dina tulisan. Kalau misalkan ada yang salah panjang, pendek, katinggal di dalam tulisan. Dan seseorang ketika dia hafal penulisannya atau sekarang mah tata letak ayat segala macam, itu akan lebih menguatkan hafalannya jemaah sekalian. Kabayang, sampaikan ayat salah satu ustadz saya itu menganjurkan gitu. Kalau ngafal Quran tong hilap dicatat di buku. Dan beliau itu kalau mengajar lagi diam nih gini misalkan, tangannya teh kieu Pak, kikian terus telunjuknya itu, sampai orang teh penasaran setiap pendak itu mapah kikituan sambil mapah ya, sambil nyetir, sambil nunggu anak-anak didiknya lagi nulis segala macam. Beliau itu seperti menulis dengan jarinya. Ketika ditanyakan nuju naon Ustaz eta teh, menuju nulis hafalan Quran. Jadi terbayang oleh ini amma yatasaalun, kabayang nulisna teh kieu, hurufna teh kieu. Itu akan lebih menguatkan hafalan kita. Nah, Bapak-bapak sekalian bilih bade mangga dicobian. Luar biasa. Selanjutnya jemaah sekalian, menurut Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya sarana untuk menyimpan ilmu itu setidaknya ada 3. Di mana saja menyimpan ilmu? Pertama, lalu di kita mah di OneDrive, di cloud, di flash disk, di HP, komputer, hard disk ya, itulah pokoknya. Tos mudah kita mah ya. Tapi menurut Imam Ibnu Katsir pada dasarnya dari seorang manusia itu dia itu bisa menyimpan ilmunya pada 3 tempat. Yang pertama di otaknya. Otak itu adalah salah satu sarana yang Allah berikan dalam kehidupan untuk apa? Untuk mampu untuk mengolah informasi, dia dapat berpikir, dia dapat mencari solusi dengan apa yang dia dapatkan dari kehidupan, kesulitan, masalah, diolahnya melalui otak, dan otak pun bisa dibagai sarana untuk menyimpan hafalan. Nah, ada yang menyebutkan Pak, agar hafalan yang disimpan di dalam memori otak kita itu tersimpan dengan baik, maka harus dibarengi dengan sesuatu yang berkesan. Kalau misalkan kita belajar tanpa kesan, maka besar kemungkinan ilmu itu akan hilang. Seperti ayeuna kita kan tidak selalu menghafal dan mengingat pelajaran-pelajaran yang pernah kita dulu dapatkan dari para ustadz, para guru kita ketika kita SD.
Kan gitu. Ketika SD teh naon wae pelajaran dugikeun ka hilap, naon wae pelajaran lagi. Tapi kalau ada sesuatu momen yang berkesan ketika kita SD, misalkan nuju diajar matematika ditakol. Eta teh inget eta teh pas ditakol nanti nuju ngapalkeun naon, nuju ngapalkeun kakalian kan emut. Iya disetrap teh ku guru ieu ngapalkeun Pancasila teu apal-apal, ngapalkeun bulan teh. Wah, itu teh penuh dengan drama kan, dan itu berkesan dalam hati kita. Itulah yang bisa menguatkan hafalan di dalam otak. Makanya kalau ngafalin sesuatu harus berkesan, cari kesan apapun. Sebenarnya begitu. Tapi kan tidak selalu ya Pak. Aya nu datar, aya nu hambar tiis gitu. Ya makanya kalau ingin lebih kuat harus mencari sesuatu agar berkesan sehingga kita dapat merekam apa yang terjadi termasuk dengan ilmu pelajaran yang ada di dalamnya. Jadi yang pertama itu bisa menyimpan di otak kita. Nu kedua, nyimpan di lisan. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Lisan itu adalah sesuatu yang memang terpatri dalam tubuh sama dengan otak, lidah yang bisa kita mengucapkan dan menjelaskan explaining sesuatu dari lisan kita, dari lidah kita. Emang aya nu ngafalin di lisan? Aya. Eta jalmi nu misalkan budak pi warang, "Jang ka warung." Meser naon mah? Eta tarasi, cengek 3.000, bawang 5.000, misalkan gitunya, kecap, sambal, saus. Eta dihapalkeun dina murid. Kecap, sambal 500 sampaikeun ka warung teh hilap biasana. Atau yang kedua, ngafalkeun Quran ge dina cangkem. Kan aya gitu. Anu apal cangkem teh istilahnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Karena teu hafal segitu teh dina lisan eta mah. Bukan lagi di otak, bukan lagi di luar otak gitu ya, tapi di lisan gitunya, nyarioskeun sesuatu. Nah, yang ketiga baru ini di pena. Dari ketiga sarana penyimpanan, drive untuk menyimpan ilmu ini yang tidak termasuk dalam tubuh itu adalah pena. Dan pena merupakan benda mati, sesuatu yang di luar dari raga kita. Tapi kenapa ini disebutkan oleh Ibnu Katsir? Yang merujuk kepada ayat yang tadi. Alladzi 'allama bil qalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, sarana untuk mendapatkan ilmu, untuk menyimpan dan memproses ilmu itu bisa efektif dengan cara menulis melalui balpen, pensil, pena kita. Saking hebatnya pena sampai ada seorang tabi'in yang menyebutkan, jemaah sekalian, bahwasanya al-qalamu, namanya pena itu nikmatum minallah, itu adalah salah satu nikmat di antara nikmat yang terbesar. Laula dzalik, kalau saja tidak ada pena, lam takumul haya, tidak akan ada kehidupan, wala tuslihul haya, dan tidak juga kehidupan itu berjalan dengan baik. Tah ini lamun tak aya buku, tak aya modul, tidak ada standar kompetensi yang ada dalam catatan-catatan para ulama, para ilmuwan, maka kita sulit untuk mengerjakan hidup ini, Pak. Semua ilmu teknologi itu seluruhnya merujuk kepada ilmu yang ditulis. Baik yang sekarang mah ditulis ya secara hakiki, maksudnya di kertas, ataupun ditulis dengan cara file soft, yang soft file gitu ya. Ya, soft file seperti saya menulis di komputer ini, Word, PowerPoint, Microsoft Office, seluruhnya itu adalah salah satu sarana. Pada dasarnya ruang lingkupnya adalah pena. Gitu, Pak. Penting sekali ini pena nih. Ya. Selanjutnya jemaah sekalian, Imam Al-Qurtubi menuturkan bahwasannya yang dimaksud dengan pena itu ada 3. Urang mah apal teh pena teh balpen we nya besok disakuan. Ya, dan pena itu sangat penting sampai di seluruh kantor dan instansi, mau sekolah, yayasan, apapun itu pasti aya balpen. Saking pentingnya pena, Pak. Sok di mana wae lah. Tempat kerja kita emang seluruhnya pakai ini itu? Enggak, pasti ada juga balpen. Penting oke. Ya, Imam Al-Qurtubi menyebutkan pena itu ada 3. Yang pertama, pena takdir. Iya. Kolam di sini adalah makna yang pertama, itu adalah pena kolamnya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pertama kali, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan pena, setelah menciptakan pena, Allah langsung perintahkan kepada pena. Kabayangnya karena diciptakan langsung dipiwarang ku Allah. Urang nembe gugah langsung diperintahkan sok ngarenyetnya. Rada lang-lang ling-ling gitu. Pena ketika langsung diciptakan langsung diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uktub maqadiru syai'in ila yaumil qiyamah."
tulis oleh engkau wahai pena maqadir, semua ketetapan, ketentuan, alur dan skenario kehidupan sampai nanti datangnya hari kiamat. Dan disebut para ulama, pena itu diciptakan oleh Allah 50.000 tahun qabla, sebelum Allah menciptakan apa? Yakhluqu as-samawati wal ard. Sebelum ada langit dan bumi, seluruhnya sebelum 50.000 tahun yang lalu dituliskan dan sudah diciptakan pena. Jadi pertemuan kita sekarang, duduk kita sekarang, ainu ngarantuk, ainu nuju ninggal, ainu nuju ngahulang, itu seluruhnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aya nu pernah sakit, aya nu pernah bunga, aya nu pernah bagja, nu nalangsa kamari, jeung nu bade sumping engke enjing atau beberapa waktu yang akan datang, seluruhnya sudah ditulis dalam penanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam pena yang Allah ciptakan maksudnya. Kan aya suratan takdir teh, eta teh di kampungkur. Terus eta ketika menciptakan manusia kemarin kan disebutkan di usia yang 4 bulan 120 hari malaikat itu datang dan menuliskan beberapa ketetapan suratan takdir bagi seorang janin yang akan dilahirkan. Apakah dia itu akan selamat atau tidak, dia itu akan dilahirkan dan matinya kapan, rizkinya sakumaha. Nah itu kan sudah dituliskan. Nah dalam riwayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, nah ceritanya itu malaikat itu bertanya kepada Allah, ya Allah apa yang harus aku tuliskan? Uktub, kata Allah Subhanahu wa taala, tulis sebagaimana aku menulis, pena yang ditulis di Lauh Mahfuz. Jadi malaikat dipiwarang ningali catatan yang sudah sebelumnya ditulis oleh Allah melalui pena yang diperintahnya. Nah, jadi seluruhnya sudah ada tulisan. Siapa yang meriwayatkan hadis mengenai penciptaan Allah melalui pena ini? Itu adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang saleh. Kata Ubadah memberikan wasiat kepada anaknya, dan wasiat ini adalah sesuatu yang bagus Pak. Kalau kita punya putra keturunan harus banyak dikasih nasihat, harus banyak dikasih wasiat, dan wasiat-wasiatnya itu adalah wasiat yang memberikan memberikan cita rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubadah bin Samit ngasih wasiat, wahai anakku, aku berwasiat kepadamu, sungguh engkau tidak akan merasakan sebuah manisnya iman kalau engkau belum mempercayai bahwasanya pena telah menuliskan seluruh takdir. Apa yang akan datang kepadamu dari penulisan Allah tidak mungkin lepas, dan apa yang bukan untukmu maka tidak mungkin datang. Kalau seseorang bisa meyakini mengenai suratan takdir itu Pak, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Nalika suksesna dia tidak takabur, ingat itu terus ditulis ke Allah, dan memang terus jalan kieu aku dapat kesuksesan dari ikhtiar yang dilakukan. Ada orang berikhtiar terus tapi belum menuai kesuksesan, malahan tibalik ya, sudah disiapkan seluruh kurikulum vitae yang bagus ya, masukin ke beberapa perusahaan, kita menganggap bahwasanya oh kayaknya nih bakal diterima gitunya, tapi nyatanya tertolak. Tong sedih. Karena apa? Karena terus ditulis ke Allah, dan memang sanes jodohna didinya gitu. Kalau narimakeun mah insya Allah semuanya juga berjalan baik. Ada orang yang sakit pun ketika menerima insya Allah da ieu memang tos tulisan ti Allah. Tos wayahna kedah kieu. Kantun sabar atanapi syukur sakit. Ya, sebetulnya pena takdir. Yang kedua, nah ini kan yang tadi pertama yang Allah ciptakan untuk menuliskan segala sesuatu yang akan terjadi sampai kiamat. Pena malaikat, jamaah sekalian. Yang kedua itu pena malaikat. Ari pena malaikat naon eta sih an disebatkeun di dalam Al-Qur'an. Malaikat itu kan senantiasa membersamai kita. Dalam surat Qaf ayat 17 sampai 18 bukan hanya membersamai dan tidak ada sesuatu yang luput dari penulisan malaikat. Idz yatalaqal mutalaqqiyani, kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika seseorang itu senantiasa didampingi oleh sesuatu yang mendampinginya, anil yamini wa anis shimali qaid, sebelah kanan sebelah kiri qaid, senantiasa bersama, can pernah lepas eta teh. Nya malaikat ya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang dikeluarkan oleh seseorang melainkan selalu diawasi dan dicatat kusaha malaikat raqib dan atid. Can pernah lepas Pak. CCTV mah terbatas tah. Di dia urang kan itu blind spot, nggak kelihatan lagi orang lewat sana.
Ya, para pengawal jagoan, bukan jagoan, para pengawal bodyguard ataupun ya orang yang meringkus penjahat, polisi segala macam, kalau masuk ke WC kan nggak bisa ditungguin, nggak bisa masuk ikut bareng kan di luar. Malaikat mas senantiasa kanan dan kiri selalu membersamai. Nulis ke naon wae. Makanya di dalam surat Al-Kahfi 49, ya wailatana, ada orang-orang yang merasa celaka nanti. Aduh, ning la yugodiru, tulisan ieu teh, kitab ieu teh tidak ada sesuatu pun yang terlewat. La yugodir, semuanya enggak terlewat, terekam semuanya dan direkap seluruhnya. Shaghiratan wala kabira, enggak kecil enggak besar, seluruhnya ada catatannya. Aduh, bahaya kieu mah tuh. Cek anu para pendosa teh. Karena naon? Sesuatu hal yang kecil aja ditulis, apalagi yang besar. Sesuatu yang remeh aja ditulis, apalagi yang penting. Itu adi. Lamun jalmi anu niat ngabobohong, ngabobodo, ya, anu niat ngadu domba tina surat atau napi tulisan yang dia buat, itu bisa saja, tergantung siapa yang memakai, bagaikan pisau. Pisau nu nyepengna ibu-ibu di dapur jadi sop, jadi sambal, jadi masakan. Pisau yang memegangnya tukang jagal, nyaeta hewan tiasa dikuliti, disembelih, asal tong nyembelih jalmi. Ada pisau digenggam oleh seseorang yang berniat buruk, maka menjadi tindak kriminalitas. Gimana yang memegang? Begitupun dengan pena. Dan pena itu luar biasa pengaruhnya ya. Ketika ada orang, lucu Pak, ketika ada orang yang dia itu sesat lah kalau dalam arti kata, dan dia menuliskan kesesatannya dengan penuh narasi yang indah, bagus segala macam, dan di zaman itu dicap bahwasanya itu adalah buku yang tidak boleh disebarluaskan karena isinya adalah kesesatan. Tapi lucunya apa? Di masa yang akan datang, di beberapa abad setelahnya, kitab itu ditemukan dan disangka, dianggap oleh orang-orang itu adalah kitab yang bagus dan baik, sehingga mereka mengikuti apa-apa yang dituliskan dalam kitab tersebut dan seakan-akan menyebutkan, ya saya juga berdasarkan rujukan sana ngamalkan kita di kitab eta, nyahu kitab eta teh kitab sesat. Tapi ada orang yang menggunakan seperti itu, seperti orang-orang misionaris, orang-orang yang tidak suka dengan Islam, mereka melakukan penafsiran dengan cara hermeneutik. Gimana rujukannya? Saya juga menafsirkan, dasarnya ada. Nih kitab si A, kitab si B. Penulisnya anu, penulisnya ini. Memang benar kitabnya ada. Tapi kredibilitas dari penulisnya disangsikan. Kan gitu. Jadi rujukan pun harus valid nih. Rujukan harus jelas, backgroundnya siapa yang menulisnya, seperti apa alur pemikirannya, harus jelas. Tong dugikeun ka urang nafsirkeun tina beberapa ayat dengan cara penafsiran orang-orang sekte Syiah. Misalkan teu apal, yang penting nama orang Arab gitu ya. Asana teh bagus segala macam. Enggak, harus kita lihat dulu seperti apa. Selanjutnya jamaah sekalian, siapa yang paling mulia ketika memegang pena manusia? Itu adalah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka disebut yang paling mulia ketika menggenggam pena? Karena mereka menuliskan wahyu dari Allah yang difirmankan, dibacakan, diperdengarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nu paling mulia desanya eta penulis wahyu. Siapa di antaranya? Zaid bin Sabit. Siapa lagi di antaranya? Ubay bin Ka'ab. Siapa lagi? Abu Musa al-Asy'ari. Siapa lagi? Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau pun penulis wahyu, itu sekretaris dari Nabi. Siapa lagi? Eta nu jelas Khulafaur Rasyidin yang 4. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Seluruhnya itu adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi. Mereka menuliskan wahyu dari jadi sekretarisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tulisan-tulisan para sahabat yang mulia ini, kita bisa menggenggam Al-Quran pada zaman ini. Menurut para sahabat zaman dulu man terpenting nulisnya pada tos aya Qur'ana dina otak atau ya, dihafalkan dan juga diajarkan kepada orang-orang dengan cara hafalan lagi. Menurut orang-orang terdahulu itu mudah, tapi menurut kita mah jangankan ngafal, maca lagi kadang masih susah gitu untuk kita mah. Makanya luar biasanya pahala yang senantiasa mengalir kepada penulis wahyu, pencatat firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak, ada 23 orangan kalau dalam sejarah menyebutkan ya sahabat-sahabat ini. Selanjutnya siapa yang kedua yang mulia setelah para
sahabat itu adalah para ulama yang menuliskan ilmu-ilmu mengenai teori-teori agama. Tuh imam-imam kita, Imam Bukhari, Imam At-Tirmidzi, Imam Muslim, itu adalah mereka yang saat ini mendapatkan begitu banyak jariah keilmuan dari kita yang membacakan namanya ditambah dengan radhiyallahu anhu. Eta teh doa, Pak. Dari siapa ini? Sahabat ini radhiyallahu anhu. Atau ini siapa yang mengeluarkan hadis ini? Takhrij hadisnya dari siapa? Itu ilmuwan dan para ulama-ulama yang seluruhnya mendapatkan jariah yang luar biasa. Kan ada yang menyebutkan ya, kalau ingin dikenal, kalau ingin hidup selalu dan senantiasa selamanya abadi, maka menulislah, kan gitu. Jadi dikenang ya. Para ilmuwan yang ketiga itu adalah para ilmuwan yang menuliskan ilmu dalam arti ilmu yang umum, ilmu untuk menunjang kehidupan manusia, mengenai ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu eksak, bagaimana teori-teori kimiawi, fisika dan sebagainya. Itu pun mendapatkan kebaikan. Akibat apa? Akibat pena yang digenggamnya. Nah, jadi ente semena-mena Allah sebutkan allazi 'allama bil qalam, melainkan banyak sekali fawaid yang berharga dari penyebutan qalam berada di ayat yang keempat di surah Al-Alaq. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi di ayat yang kelima sebagai ayat penutup ya Pak ya. Di ayat ini saya bahas agak rinci, lebih detail. Nanti dari ayat 6 sampai ayat terakhir itu dibahas diulas secara ringan dan ringkas. Karena ini penting, ayat 5 pertama wahyu yang turun, dan kalau misalkan ayat 6 sampai akhir itu memang runtutan penurunannya itu tidak sekaligus bersamaan dengan wahyu yang pertama. Jadi kan pertama turun teh Al-Alaq 1 sampai 5, nanti turun lagi Al-Mudaththir, beberapa ayat Al-Muzammil, beberapa ayat. Nanti namanya balik deui ka Al-Alaq. Terus kumaha bisa tahu ini adalah Al-Alaq? Karena ini langsung perintah dari Rasul. Ketika Rasul sebutkan firman ini dibacakan, tulis ini bareng dengan surah Al-Alaq, misalkan gitu. Dan Al-Alaq itu dikhususkan kepada satu orang, nanti kita akan bahas, kepada orang yang paling durhaka, durjana, yang paling ingin mencelakakan Nabi, naudzubillah. Kita tutup saja kajian ini sebelum ditutup dengan doa. Apabila ada yang ingin tambahkan ataupun ditanyakan hal ini, waktu dan tempat dipersilakan.